Hai guys, ketemu lagi sama aku Tasya. Welcome to my channel. Siapa yang udah kangen banget lihat video-video, karena kita kali ini mulai akan aktif YouTube lagi dan aku akan ajak kalian kuliner keliling ya. Jadi kita nggak hanya di rumah aja, aku mau mulai ngajak kalian jalan-jalan karena biar nggak bosan gitu ya. Sudah 6 tahun nge-reviewnya di rumah terus. Kali ini pertama kita akan jalan-jalan ke Bandung dan aku mau nge-review makanan-makanan viral di Bandung yang udah kalian rekomendasi ke aku. Kalau misalnya nanti ada makanan viral-viral lainnya yang kalian pengen aku review, langsung komen aja di bawah. Di Bandung kali ini kita akan cobain dari bolu pisang yang viral, kopi viral Bandung, sampai ada bakery yang bener-bener ngantrinya panjang banget, dan juga ada ayam yang katanya terenak di Bandung. Yang merasa lihat videonya tonton terus sampai belakang. Thank you for watching dan lupa untuk subscribe to this channel. Langsung aja kita mulai di perjalanan kita pertama di Bandung. Kali ini adalah episode pertama aku ngajak kalian jalan-jalan dan kita akan nge-review makanan. Seperti biasa Anet review, tapi kita sekarang on the spot. Karena resto pertama kita adalah namanya Rumpun Canaya. Dan tadi aku habis lihat menunya. Menunya tuh bener-bener banyak banget variannya, dari Italian, Western, Asian, dessertnya, coklat, cheese, everything. Dan di sini kita udah pesen 20 menu lebih. Kita akan cari menu yang paling enaknya apa. Dan aku suka tuh di sini pemandangan. Dan di sini tuh banyak juga kayak aktivitas yang bisa kalian lakuin sama anak kalian. Tadi kayak turun aja tuh naik kayak lift kotak gitu deh, kayak open lift gitu, seru banget. Jadi itu udah new experience untuk kalian yang belum pernah. So let's try the food. Mas kopi suji, walaupun kayak ada aksen daun pandannya, tapi memang nggak terlalu kayak wangi pandan. Tapi menurut aku kopinya enak. Jadi aku mesen 22 menu di sini, 1,2 juta di 22 menu, itu banyak banget. Guys, lucu banget, ini ice leciti. Kalau di Jakarta ya 55.000 ya di gelas. Kalau ini dapat tumblernya, terus tumbler kaca kayak gini. Kirain dibalikin, apa enggak nih buat kita. Nice. Spaghetti tuh al dente, udah enak menurut aku. Tapi memang yang kurang cuma bumbunya aja sih. Toppingannya bukan yang banyak gitu ya, bukan yang kayak wow gitu. Tapi enak, 7 out of 10. Jujur ini malah kentang gorengnya menurut aku enak banget, karena bukan kayak kentang goreng biasa ada bumbunya gitu. Tipikal kentang yang kayak pakai real fries, masih ada kulitnya gitu. Jadi bukan kayak kentang goreng frozenan gitu. Dan rasa kejunya juga enak banget, kayak bukan mozzarella yang kayak cuman mozzarella. Kejunya tuh ada asin-asinnya gitu. Biasa kan mozzarella plain, kalau ini tuh nggak ada asin-asinnya. Jujur yang ini enak, 9/10. Marshmallownya di atasnya kayak di torch gitu. Kita cobain hot coklatnya ya. Dia tipikalnya bukan yang kental ya, yang cair gitu hot coklatnya. Lumayan enak. Dia bukan yang tipikal dark banget, tapi nggak milk yang sampai enak banget. Nah, ini ada cheese fondue gitu. Jujur tapi kayak side dish-nya kurang menarik. Karena dia bener cuma pakai smoked beef, terus sosis yang kayak sosis mini Kansler gitu, roti sama kentang. Ini kita ambil cheese-nya di dalam sini tuh. Lebih kayak ke bechamel sauce sih, bukan kayak ke cheese banget. Yang ini aku baru bisa kasih rating 5/10. Nah, ini ada tempe kremes sama tahu kremes. Kita cobain tahu kremesnya dulu. Dapat sambalnya tuh 2, ada sambal bawang sama kecap. Dia bukan pakai tahu Sumedang yang biasa loh, dia dalamnya tuh kayak tahu susu gitu loh guys. Wow, unik banget tahunya. Lihat nggak, teksturnya unik banget. Kayak ada kejunya gitu deh kayaknya guys. Jadi ada creamy-creaminya, jujur enak. Aku belum pernah makan kayak gitu sama sekali. 9/10. Aku kan suka tempe mendoan yang crispy gitu kan. Tapi ini tuh uniknya, jadi dia tempe mendoannya ala-ala yang real mendoan yang lembut. Tapi dia tambahin kremes, jadi enak. Walaupun lembut, dia ada crispy-nya gitu. Menurut aku tahu sama tempe dua-dua sama-sama enak. 9/10. Nah, ini nasi goreng telur asin. Ini malah menu terenak dari semua aku makan dari tadi. Enggak, dia kasih daun karinya banyak banget. Salted egg itu kan sangat ciri khasnya pakai daun kari, dan dia kasih daun kari banyak banget, pakai wangi banget. Terus nasinya juga nggak terlalu lembek tapi nggak perak juga. Dapat ayamnya cuma 1 kayak gini ya. Kalau misalnya ditambahin telur ceplok, pasti yang setengah matang bakal lebih bomb lagi rasanya. Tapi dari semua yang aku makan, aku paling suka nasi goreng telur asinnya di sini. Pisang gorengnya lihat gede banget kayak gini. Pisang goreng wijen madu gitu, kita cobain. Yummy. Makanya tuh dikasih madu kayak gini.
Isiannya kayak gini guys, bukan yang kopong gitu loh ternyata. Jadi kayak legit crispy, terus dalamnya kenyal-kenyal, kayak pakai tepung beras sama tapioka gitu. Terus ada pisangnya, pisangnya tadi bukan yang tipikal manis banget, jadi ada asam-asamnya juga. Jadi menurut aku enak kalau dicampur sama madu, karena kalau pisangnya manis banget kasih madu pasti enak. 8/10. Nah, spot keduanya, malam-malam nih aku datang ke resto Jepang yang lagi viral banget di Bandung, namanya tuh Rui. Dia tuh di daerah kayak tengah kotanya gitu guys, tempatnya lumayan enak. Cuman karena dia memang very crowded ya, jadi kalian kayaknya lebih bagus kalau reservasi terlebih dahulu. Nah, dia tuh ada signature menunya gitu. Ini aku pertama nyobain rekomendasi dari mereka namanya caramel tea. Jujur ini enak banget, rasanya tuh kayak berry dicampur yogurt, dicampur sama leci. Enak banget guys, aku sampai pesen 2. Nah, menu pertama nih ada spaghetti yang di atasnya tuh dikasih beef patty yang kayak sama kayak di nasi yang viralnya mereka. Spagettinya enak, dia al dente gitu, nggak terlalu lembek, tapi memang bumbunya bukan yang bener-bener kuat ya. Tapi menurut aku ini enak. Nah, kedua nih ada Wagyu Crispy Tacos. Menurut aku ini enak tapi bukan sesuatu yang kalian mesti beli di sini karena banyak menu lain yang lebih enak. Daging Wagyunya tuh lembut, luarnya crispy tapi overall secara flavornya nggak ada something special. Terus ini juga ada namanya Rui Salad. Ini enak kalau buat penambah makanan biar kalian seger, nggak terlalu daging banget. Nah, ini salah satu menu yang menurut aku malah enak banget, Wagyu Kushiyaki. Jadi dia tuh sejenis daging tapi rasa dagingnya tuh bukan yang kayak meltik gitu yang kayak pecah di mulut, tapi ini bener-bener masih kerasa empuk dan tekstur dagingnya. Dikasih dipping sauce sama bawang goreng putih, ini bomb banget, must try banget. Yummy. Nah, mereka tuh cara masaknya tuh sebenarnya di dapur mereka. Jadi arang yang ditaruh di depan kita tuh hanya untuk memberikan hangat aja, tekstur hangat. Jadi nggak bikin dagingnya tambah mateng. Nah, ini dia menu andalan mereka. Jadi nasi di atasnya dikasih beef kayak hamburg gitu. Terus dikasih lobak dan ada special curry sauce mereka. Namanya hikiniku rice extra beef. Jujur ini enak, tapi menurut aku dagingnya tuh terlampau mushy, terlalu empuk. Sebenarnya sih kalau kalian suka tekstur daging yang agak empuk lembek, kalian suka ini ya. Cuman karena aku tipikal orang sukanya daging yang lembut, aku malah menemukan daging MB9 Zabuton ini yang menurut aku enak banget. Aku kasih rating 9/10. Di Rui aku kasih 3 rekomendasi. Menurut aku minuman, daging, dan sate dagingnya enak banget. Oke, ini aku lagi ada di bakery yang katanya lagi viral banget di Bandung, namanya The Daily Bakes. Jujur tempatnya bagus banget, pilihannya bener-bener banyak banget. Kayak aku nggak mungkin cobain semua, tapi kita akan cobain beberapa yang katanya best sellernya. Terutama di sini tuh katanya yang paling terkenal adalah salt breadnya. Let's try ya, kenapa dia bisa rame, kita mau cek itu enak atau karena tempatnya doang yang bagus. Coklat, isinya kayak gini. Jadi ada krim, terus ini banyak juga loh dapatnya, lumayan. Yummy. Oh my god, tekstur salt breadnya bener-bener luarnya tuh crunchy banget, tapi yang aku suka dia dalamnya nggak kering. Karena salt bread biasanya kalau yang mau ngejaga tekstur luarnya kering, dalamnya suka ikut dry, ini enggak. Terus karena dalamnya nggak full kata IP, ada krimnya, jadi enak banget. Sumpah, terus ada asin-asinnya, jadi asin manis, ada nati pistachio, atasnya crunchy, dalamnya lembut. 10/10 yang ini enak banget. Wow. Softbread ada 3 tipe ya, yang bener hard, medium, sama soft. Dia tuh tipikal yang soft, jadi yang luarnya tuh crunchy, tapi dalamnya tuh soft banget, kayak pakai tangzong gitu loh. Aku kemarin bikin softbread yang dikasih teknik tangzong tuh hasilnya kayak gini, jadi dalamnya tuh lembut banget kayak roti pada umumnya. Cuman menurut aku salt bread lebih cocok makan yang garlic tadi. Terus ditambah kayak itu tadi tuh fresh from the oven gitu, karena yang di raknya tuh udah habis. Jadi aku tuh dibikinin yang dari dapur, makanya dia tuh kayak masih crunchy. Nah, ini kalau nggak yang dari dapur, udah didiemin di luar tuh dia agak alot kayak gini nih. Jadi memang tricky ya. Sebenarnya bisa dibilang teksturnya nggak kayak bagel sih. Teksturnya tuh mirip kayak donat tapi crunchy. Biasa kan kalau bagel tuh yang kayak bener-bener legit length gitu loh adonannya padat. Kalau ini tuh fluffy banget, jadi kayak donat tapi crispy. Dia bener-bener airy banget tuh, kayak donat gimana sih guys?
Dia creamy banget, terus dia ada asinnya dan kejunya kuat banget guys. Tapi dia bukan tipikal yang lemony gitu, bukan ada bau lemonnya. Terus dikasih ice cream sama crumble sama caramel. This is so balanced. 9,5/10. Yummy. Mochinya lembut, mirip banget sama yang cloud cake mochinya. Terus dalamnya matcha, cream cheese-nya, matchanya kuat, ada pahit-pahitnya. Cream cheese-nya sama kayak yang burnt cheesecake, enaknya ada kanelenya. Kita buka. Wow. Ini aku ngambilnya yang Earl Grey, enak banget, kanelenya enak banget. Kebetulan dari semua aku makan di Jakarta. Dia perfectly caramelized gitu loh. Kanelnya terus dalamnya kopong, legit, wangi Earl Grey-nya kuat banget, enak banget. Brownies Dubai chocolate, let's try it. Enak, cuman bagian pistachio-nya agak terlalu dry. Sebenarnya brownies-nya tuh udah fudgy banget, udah enak, tapi nggak tahu kenapa kayak kurang melt gitu loh. Jadi kayak terlalu dry menurut aku brownies. Jadi ini belum aku rekomen, tapi yang tadi salt bread sama bagelnya gila banget, menurut aku enak banget. Mirip banget sama matcha favorit aku, mereknya itu Home Lab. Terus atasnya tuh whipped cream, tapi rasanya tuh kayak mirip marshmallow fluff gitu, enak banget. Pahit, manis, pas. Terus ini aku direkomendasi. Kata di sini tuh ini salah satu best sellernya, lihat deh. Kata ini cuma air. Ini cuma es batu bentuk es krim. Rasanya madu, saya tehnya. Oke, lanjut nih ke resto ayam yang super viral banget, namanya Ayam Goreng Seruni. Menunya tuh ada ayam, ada gepuk, ada soto, ada nasi. Oke, pertama nih kita malah mau nyobain gepuknya dulu. Ini gepuknya tuh atasnya udah dikasih sambal gitu, jadi pedes banget. Tapi kalau kalian nggak mau pedes kan bisa tuh request gepuknya untuk nggak pakai sambal. Ini ada sambal lenca juga, enak deh, seger. Jadi kayak lencanya tuh masih kriuk-kriuk gitu. Nah, terus makannya juga pakai sambal bawangnya super pedes banget, beware ya guys. Terus ada juga jukut gorengnya crispy, enak banget, gak terlalu asin banget juga, jadi cocok dinikmatin sama nasi. Jagoannya mereka which is ayamnya tuh juicy, empuk, cuman memang kekurangannya tuh di bumbu atasnya tuh digoreng sampai udah mulai gosong, jadi memang ada sedikit taste pahit-pahitnya gitu. Jadi kalau aku rekomendasikan harus banget nyobain gepuk, sama soto seruninya juga super gurih dan enak banget. Oke, nah sekarang makanan berikutnya kita nggak langsung on the spot tadi, tim aku yang beliin. Nah karena ini ngantri banget dan tempatnya tuh kayak kurang kondusif gitu kalau buat sini, jadi kita bawa ke hotel, kita review, tapi kita dapet yang ada butternya, walaupun katanya yang ada butternya nih khusus di dine in kan, tapi kita bisa dapet. Oke, kita akan mulai dari, ini tuh semua gini pas kita kesana ada 4 macam bolu pisang, tapi yang ready cuma ada bolu coklat sama keju, jadi kita beli coklat dan keju, dan yang semua dikasih butter, ini yang varian keju, tapi butternya kita berhasil dapetin tiga-tiganya ya. Jadi ada yang butter strawberry, butter cinnamon, sama butter vanilla. Kita cobain, aku juga udah penasaran banget. Nah ini ya bolu pisang keju, butternya yang strawberry tuh, jadi butternya kayak gini. Yummy. Bolunya sendiri bukan yang tipikal lengket-lengket ya, masih agak crumbly, tapi kejunya sebanyak ini guys, oh my god. Yang bolu keju, aku surprisingly kejunya nggak asin sama sekali, jadi bikin enak banget. Aku tadi udah kebayang kayak enak apa ya ini, asin banget pasti. Ini enggak, rasanya hampir kayak mozzarella sampai, tapi ini bukan mozzarella, jadi kejunya light banget, nggak ada asin-asin yang kayak kalian bayangin kayak cream cheese enak atau keju craft itu enggak. Terus si bolu pisangnya, dia bukan tipikal bolu pisang yang fudgy lengket melt gitu, enggak, dia agak crumbly tapi enak, masih kerasa wangi pisangnya, jadi kayak carrot cake, teksturnya mirip carrot cake, jadi walaupun lembek tapi dia masih bertekstur banget gitu. Terus banyak kacangnya juga, kayak dia pakai walnut deh. Menurut aku pakai butter strawberry ini sangat amat bikin tambah balance karena ada asemnya. Aku kan orangnya kompleks banget, kalau makan tuh harus ada kayak semua rasa. Ini menurut aku enak, worth to try apa enggak kayak yang ini, yang keju pakai saya strawberry. Kalau emang kalian ada waktunya, menurut aku ini worth to try. Ratingnya 9/10, banyak banget loh dapat butternya. Butternya dia pakainya unsalted ya, jadi nggak asin. Menurut aku enakan butter yang strawberry sih, karena yang cinnamon jadi kayak rasanya kayak makan mentega banget, cuman ada hint of powder cinnamonnya. Karena bolunya dia light, nggak terlalu manis gitu. Untuk yang butter cinnamon menurut aku agak kurang. Terakhir yang vanilla ya. Tuh. Semua dapatnya banyak banget. Masih better butter yang vanilla. Karena rasanya nggak kayak plain butter doang. Masih ada sedikit hint manisnya gitu loh. Manis kayak ada asam-asam custard gitu.
Yang keju yang bikin enak karena kejunya tuh nggak asin mah. Itu bomnya dia. Butternya enak tapi nggak bikin harus esensial banget ada di sini. Jadi kalau kalian merasa beli bolunya doang enak nggak tanpa butter, enak sih menurut aku. Malah butternya agak sedikit too much. Kalau mau nyobain butter menurut aku yang approve butter yang strawberry sih. Kalau strawberry benar nambahin rasa gitu. Kalau yang lain tuh cuma bikin nambah-nambah mentega doang gitu loh. Nah ini sekarang kita cobain, dari tadi kan kita nyobain yang keju semua. Nih aku juga beli yang coklat. Boxnya kayak gini. Boxnya lucu sih kayak kue-kue jadul gitu. Coklatnya masih melt. It looks really good. Dia coklatnya masih melt gitu ya. Yummy. Oh, dalamnya ada krim coklatnya lagi, guys. Jadi tengahnya tuh coklatnya kayak coklat batang dicairin, dicampur susu sama maizena. Teksturnya kayak gitu. Jadi teksturnya tuh kayak ada lengket-lengket tepung maizena dicampur susu gitu. Rasa coklatnya enak. Kalau aku jujur aja, aku suka bolu pisang tuh kayak menyek banget gitu loh guys. Tapi ini tuh lebih teksturnya ke marmer cake. Kalau kalian tahu teksturnya marmer cake yang agak-agak lembut tapi airy, ini nih mirip banget teksturnya kayak gitu. Kalau suruh nyobain, aku jujur lebih suka yang keju dikasih butter strawberry dibanding yang coklat. Coba kalian komen sendiri, menurut kalian worth it atau nggak? Atau siapa yang udah pernah nyobain bolu cilaki khas Bandung ini? Menurut kalian worth it diantrin 2 jam atau nggak? Aku pengen tahu, komen di bawah. Jadi menurut aku lebih rekomendasi cobain yang bolu pisang kejunya. Lanjut, kita mau cobain kopi viral nomor 1 di Bandung, namanya adalah Makmur Jaya. Oke, ini namanya kopi Makmur Jaya. Kita udah cobain yang katanya best seller itu yang kopi susunya, kopi susu Makmur Jaya. Terus ada juga kopi hitam, lu coba, ada yang kopi apel, Markisa sama Delima. Aku nggak pernah denger kopi kayak gitu sebelumnya. Kita juga cobain yang non coffee-nya, ada Earl Grey sama ada coklat. Yuk kita akan mulai dulu dari kopi hitamnya dulu. Ini ada yang namanya kopi Markisa. Jujur enak. So, aku tuh nggak kuat minum kopi black coffee americano gitu. Tapi ini tuh kopinya kayak 1 wangi markisa, 2 nggak terlalu manis, 3 nggak terlalu acid gitu. Rasanya pahit terus wangi markisa, unik deh. Kalian pasti kalau belum pernah nyobain harus cobain sih. Dan ini harganya murah. Jadi ini aku kasih rating 9/10. Lanjut kita cobain yang kopi hitam Delima. Lebih enak lagi. Tapi jadi nggak kerasa kayak minum kopi gitu kalau yang ini. Karena rasa delimanya strong banget. Delima tuh kan enakan rasanya seger-seger asem gitu. Terus aroma delimanya somehow kuat banget. Ada sepet-sepetnya, asem manis. Ini aku turunin ke 8/10. Ini 9,5/10. Kalau mau nyobain kopi hitamnya kayak Delima. Terakhir kita cobain yang apel ya. Atau apel lebih enak lagi nih. Yang apel nggak tahu kenapa di mulut aku rasa kayak jamu. Apelnya nggak kecium juga, tapi kayak jadi pahit ketemu manis. Jadi kayak tau kan kayak jamu yang dipaksain manis. Yang apel bukan selera aku ya. Mungkin kalian suka tapi ini bukan selera aku. Kalau kalian mau coba, menurut aku enak yang Delima. Yang apel baru kasih rating 5/10. Nah ini kita cobain ya kopi susu terenak di Bandung. Katanya rasanya kayak gimana? Karena aku udah battle kopi, jadi aku udah nyobain hampir semua kopi susu di Indonesia ya. Yummy. Sumpah ini tuh kayak tuku, tapi tidak ada insaf basic kopi susu, tapi racikannya tuh pas banget gitu. Tuku versi lambung friendly. Adalah Makmur Jaya, buka Jakarta buruan. Oke, kita cobain ya non coffee-nya ya, ada Earl Grey sama coklat. Apa ini? Biasa aja guys, nggak terlalu ada rasa apa-apa. Kita cobain coklat. Nah dia tuh es coklatnya ada 2 macam. Ini namanya es kopi Bali. Dan yang aku suka apa, dia nggak pelit sama sekali. Biasanya di Jakarta restoran minuman itu kalau kita pesen no ice datangnya segini. Ini dia segini tadi. Enak. Dia dark coklat banget dan semuanya racikannya tuh kayak pas gitu, kayak nggak terlalu manis, susunya juga creamy tapi nggak yang enak banget. Yang coklat aku kasih rating 8,5/10. Tetap yang paling enak yang kopi susu Makmur Jayanya ini 10/10. Kalau ada kuliner Bandung lagi yang pengen aku coba, nanti next time aku ke Bandung aku coba, komen di bawah. Menurut kalian kuliner Bandung apa lagi yang harus aku coba? Itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel. I'll see you and you on my next one. Bye bye.